Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Hipotesis dengan uji T dalam mata kuliah Statistik Inferensial dengan dosen pengampu Ibu Rifki Zahara, MPD. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Mirta Risa Zulfi dengan nomor NIM 1264022021118, kemudian Muhammad Nazib dengan NIM 1264022021126, ada Nala Salsa Mardatila dengan NIM 1264022020133, dan yang terakhir ada Nia Kurniawati dengan NIM 1264022020134. Langsung saja, yang pertama adalah pengertian dari hipotesis uji T. Hipotesis uji T adalah sebuah pengujian yang dilakukan untuk meneliti mengenai pengaruh dari masing-masing variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Uji T atau tes T adalah salah satu tes statistik yang dipergunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis yang menyatakan bahwa di antara dua buah sampel yang diambil secara random dari populasi yang sama tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Metode uji T hanya bisa digunakan ketika ingin membandingkan rata-rata dua kelompok dengan perbandingan berpasangan, sehingga jika ternyata data yang ingin Anda bandingkan lebih dari dua kelompok, uji T tidak bisa Anda terapkan. Terdapat dua varian hipotesis yang dipergunakan dalam metode uji T. Hipotesis 0 atau HO artinya perbedaan sebenarnya antara rata-rata dua kelompok adalah 0. Hipotesis alternatif atau HA mengartikan bahwa perbedaan sebenarnya berbeda dari 0. Selanjutnya, uji T satu arah dan dua arah. One-tiled atau diartikan sebagai pengujian satu arah. One-tiled digunakan untuk hipotesis yang sudah jelas arahnya positif atau negatif. Contoh hipotesisnya seperti terdapat hubungan yang positif antara variabel X dengan variabel Y. Maka, penelitian ini menggunakan one-tiled karena arah hipotesisnya sudah diketahui sebelumnya, yakni arahnya positif. Atau dengan kata lain, tujuan dari penelitian ini tidak hanya untuk mengetahui ada atau tidak hubungan antara variabel X dengan variabel Y, namun lebih jauh dari itu, yakni untuk membuktikan apakah hubungan antara variabel X dengan Y adalah positif. Kemudian two-tiled diartikan sebagai pengujian dua arah. Two-tiled digunakan untuk hipotesis yang belum jelas arahnya, apakah arahnya positif atau negatif. Contoh hipotesisnya, terdapat hubungan antara variabel X dengan variabel Y, maka penelitian ini menggunakan two-tiled. Karena arah hipotesis belum diketahui, atau dengan kata lain, tujuan dari penelitian ini hanya untuk mengetahui ada atau tidak hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Selanjutnya yaitu uji t-test satu sampel atau one sample t-test. Pengujian rata-rata satu sampel dimaksudkan untuk menguji nilai tengah atau rata-rata populasi mu sama dengan nilai tertentu. Lawan hipotesis alternatifnya bahwa nilai tengah atau rata-rata populasi mu tidak sama dengan mu 0. Pengujian satu sampel pada prinsipnya ingin menguji apakah suatu nilai tertentu yang diberikan sebagai pembanding berbeda secara nyata ataukah tidak dengan sebuah rata-rata sebuah sampel. Rumus one sample t-test yaitu T hitung sama dengan X bar dikurangi mu 0 per S per akar N, di mana T sama dengan nilai T hitung, X bar sama dengan rata-rata sampel, mu 0 sama dengan nilai parameter, S sama dengan standar deviasi sampel, N adalah jumlah sampel. Selanjutnya uji T berpasangan atau paired t-test. Uji T berpasangan atau paired t-test adalah salah satu metode pengujian hipotesis di mana data yang digunakan tidak bebas atau berpasangan. Ciri-ciri yang paling sering ditemui pada kasus yang berpasangan adalah satu individu atau objek penelitian dikenai dua buah perlakuan yang berbeda.
Walaupun menggunakan individu yang sama, peneliti tetap memperoleh dua macam data sampel, yaitu data dari perlakuan pertama dan data dari perlakuan kedua. Adapun rumus paired sample test, yaitu T hitung sama dengan D bar per SD per akar N. Ingat, untuk mencari standar deviasi yaitu sama dengan akar dari variansi. Sedangkan variansi atau S2 yaitu 1 per N min 1 sigma XJ min XI min D bar akar 2. Di mana T sama dengan nilai T hitung, D bar sama dengan rata-rata selisih pengukuran 1 dan 2, SD sama dengan standar deviasi dengan selisih pengukuran 1 dan 2, dan N sama dengan jumlah sampel. Independent Sample T-Test. Uji ini untuk mengetahui perbedaan rata-rata dua populasi atau kelompok data yang independen. Uji T independen ini memiliki asumsi atau syarat yang mesti dipenuhi, yaitu A. Datanya berdistribusi normal, B. Kedua kelompok data independen atau bebas, C. Variabel yang dihubungkan berbentuk numerik dan kategorik atau dengan hanya dua kelompok. Contohnya, kasus suatu penelitian ingin mengetahui hubungan status merokok ibu hamil dengan berat badan bayi yang dilahirkan. Respondan terbagi dalam dua kelompok, yaitu mereka yang merokok dan yang tidak merokok. Rumus Independent Sample T-Test, yaitu T hitung sama dengan M1 dikurangi M2 per akar SS1 ditambah SS2 per N1 ditambah N2 dikurangi 2 dikali 1 per N1 ditambah 1 per N2, di mana M1 sama dengan sigma X1 per N1, M2 sama dengan sigma X2 per N2, SS1 sama dengan sigma X1 kuadrat dikurangi sigma X1 kuadrat per N1. SS2 sama dengan sigma X2 kuadrat dikurangi sigma X2 kuadrat per N2. Contoh soal. Seorang peneliti ingin mengetahui efektivitas pengaruh model pembelajaran baru terhadap prestasi belajar siswa. Dari satu kelas, hanya diambil sampel 10 siswa dan dilakukan tes prestasi sebelum dan sesudah diterapkan model pembelajaran baru tersebut. Apakah terdapat pengaruh model pembelajaran baru terhadap prestasi belajar siswa? Hal ini dapat digambarkan pada tabel berikut. Selanjutnya, perhatikan tabel perhitungan statistik berikut. Dari tabel tersebut diperoleh D bar sama dengan 5,8. Sedangkan untuk X2 min X1 diperoleh 58. Sedangkan X2 min X1 min D bar pangkat 2 diperoleh 167,6. Analisa secara manual. 1. Hipotesis. H0 sama dengan tidak ada pengaruh model pembelajaran baru terhadap prestasi siswa. HA sama dengan ada pengaruh model pembelajaran baru terhadap prestasi siswa. 2. Uji statistik T. Karena alfa tidak diketahui atau N kurang dari 30, maka A sama dengan 0,05. Sedangkan T tabel sama dengan N-1 sama dengan 10 min 1 sama dengan 9, maka T tabelnya adalah 2,262. 3. Wilayah kritik. T hitung kurang dari T tabel N-1 atau T hitung lebih dari T tabel N-1. Perhitungan. T hitung sama dengan D bar per SD per akar N. Dari tabel perhitungan diperoleh D bar sama dengan X2 min X1 per N sama dengan 58 per 10 sama dengan 5,8. Var Sn S kuadrat sama dengan 1 per N min 1 dikali X2 min X1 min
D bar pangkat 2 sama dengan 1/9 kali 167,6 sama dengan 18,62. SD sama dengan akar variansi sama dengan akar 18,62 sama dengan 4,32. T hitung sama dengan D bar per SD per akar N sama dengan 5,8 per 4,32 per akar 10 sama dengan 4,25. Karena T hitung sama dengan 4,250 lebih besar daripada T tabel 2,262, disimpulkan untuk menolak H0, artinya pernyataan bahwa selisih rata-rata antara sebelum dan sesudah diterapkan model pembelajaran baru berbeda atau dapat dikatakan terdapat pengaruh atau efektif dari model pembelajaran baru terhadap prestasi siswa. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.